Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Di pagi hari yang sejuk ini marilah kita sentiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sakit semoga cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu mencurahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya yang agung dan mulia, dan juga kepada para pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, insya-Allah termasuk kita semua sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bahwa hari ini adalah hari Arafah, yang mana al-hujaj, para jamaah haji yang wajib untuk hadir di padang Arafah, yang merupakan rukun haji, yang mana di dalam hadis Rasulullah dikatakan al-hajjul arafah. Artinya orang-orang yang melakukan ibadah haji, kalau dia tidak ikut di padang Arafah, maka hajinya tidak sah. Oleh kerana itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemudahan kepada jemaah haji dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa amalan-amalan pertama sekali, baik yang sedang wukuf di padang Arafah maupun kita yang tidak wukuf di padang Arafah, yang paling cocok yang kita lakukan pada hari ini, yaitu kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan dosa-dosa kepada hamba-hambanya siapa yang meminta ampun, menerima tobat siapa yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW juga diterangkan bahawa pada hari Arafah ini adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan orang-orang dari ahli neraka, yang mestinya mereka itu menjadi penghuni neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala bebaskan. Maka oleh kerana itu mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dan terutama sekali orang tua kita, keluarga kita dan kaum muslimin dan muslimat mendapatkan pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, baik jemaah haji maupun orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji pada hari ini adalah hari Arafah, yang mana untuk banyak tafakkur, merenung tentang hari Arafah itu adalah merupakan suatu gambaran tentang, yaitu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar ini adalah hari yang sangat mengerikan, menakutkan. Katakan di dalam Al-Quran, Yaumun Azim, hari yang sangat dahsyat. Al-Quran berbicara, Yaumul Azim, yaumu yakunun nasu li rabbil alamin. Hari yang mana manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu dikumpulkan semua, bukan manusia saja, para jin, setan, iblis, makhluk hewan, dikumpulkan semua. Para malaikat, orang-orang beriman yang tidak beriman, yang taat apun yang ahli maksiat, semua dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak satu pun makhluk Allah yang kececeran padang mahsyar. Maka pada waktu itu manusia dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju padang mahsyar. Mereka
Bagaimana mereka berjalan menurut amal mereka masing-masing. Sehingga kita untuk membayangkan kira-kira kita berjalan nanti bagaimana. Sebab manusia ada yang diseret, ada yang berjalan dengan kepalanya. Ada manusia berjalan kaki, ada berjalan dengan kendaraan. Ketika menuju di padang mahsyar. Menurut amal mereka, perbuatan mereka masing-masing ketika mereka hidup di dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian di padang mahsyar itu, yang kalau kita gambarkan di padang Arafah, yang kita melihat sayup mata memandang, semuanya adalah manusia di atas gunung, di atas bukan gunung ya, bukit-bukit. Kita melihat semua manusia. Disitulah kita bisa bagi yang sedang wukuf di padang Arafah. Yang mana manusia di padang Arafah yang tidak ada suatu pertolongan pada waktu itu. Kecuali adalah orang-orang yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW siapa saja yang dapat selamat di padang Arafah. Hingga kata Rasulullah SAW, orang-orang yang selamat di padang Arafah adalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang mengerjakan amal-amal. Dengan amal itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat, memberikan keampunan, memberikan maaf. Allah memberikan redha, memberikan perlindungan, memberikan naungan. Naungan-naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia berada di bawah teriknya matahari yang membakar. Yang membakar. Panas yang membakar. Karena 1 mil matahari jarak dari kepala manusia tidak bisa dibayangkan. Kita kalau berada di suasana 50 derajat. 60 derajat itu wah sudah. Tidak pacak tidur. Tidak bisa tidur. Sebab kalau siang itu panasnya dari atas. Kalau malam panasnya dari bawah. Jadi bumi ini kalau sudah panas dia menguap malam hari. Menguap pucuk. Maka kalau orang berada seperti di Arab Saudi ya. Di Arab Saudi itu kalau musim panas itu subuhnya itu jam 4, jam 3:30 itu sudah subuh. Jadi orang itu kalau jam 1, jam 12, jam 1 tidak pacak tidur. Walaupun pakai AC. Saking kepanas. Tidak ngemat AC. Nanti baru lap tidur sebentar sudah azan. Di sulitnya. Kita bisa membayangkan. Kita harus minum itu. Kemana-mana kita bawa air. Sebentar-sebentar. 5 menit, 10 menit kita harus minum. Mungkin kita minum berapa botol kita minum itu. Airnya perginya kemana kita tidak tahu. Yang penting kalau kita tidak minum sebentar. Mulut kita pecah. Pecah mulut ini. Berdarah. Kita bisa membayangkan bagaimana pada hari kiamat nanti. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti yang pertama adalah imam yang adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Ini akan diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seorang pemuda yang punya selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang pemuda yang sangat dicinta Allah Subhanahu Wa Taala, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak disebut orang tua. Orang tua itu semestinya memang sudah semestinya dia itu ibadat. Mula tua dah ibadat, kapan lagi nak ibadat? Itu maksudnya. Begitu juga adalah laki-laki yang hatinya selalu al-qalbun yata'allaqu bil masajid.
Nah, ini adalah laki-laki. Kalau disebut laki-laki, ya. Bagi perempuan bagaimana? Perempuan untuk ke masjid di dalam hadis Rasulullah SAW, memang perempuan itu memang afdalnya solatnya di rumah. Tapi ada masalah. Ada masjid ramai ibu-ibu, kemudian ada pengajian. Ada pengajian, ustaznya ngomong yang mak itu. Adanya masjid itu sepi. Karena ibu-ibunya dia datang lagi. Gara-gara ustaznya menyampaikan bahwa ibu-ibu itu afdal solatnya di rumah. Itu ceritanya. Hingga agak takut-takut. Karena memang perempuan itu memang afdalnya solatnya di rumah. Karena pada satu ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku sangat senang, bahagia. Karena aku dah bisa untuk solat di masjidnya Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW. Tapi kau solat di masjid kaummu lebih afdal daripada solat di masjid di kaummu. Ini kampung dia. Kau solat di rumah lebih afdal daripada solat di masjid. Kau solat di kamarmu lebih afdal daripada solat di rumahmu. Kemudian perempuan itu pulang, kemudian dia dia solat di kamarnya sampai dia meninggal dunia. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan apabila seorang perempuan ingin pergi ke masjid tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Mungkin ada suatu hal di pengajian, misalnya ada pengajian dan sebagainya, ada kegiatan ya. Begitu juga pendapat para ulama, kalau pergi ke masjid bagi perempuan dia mendapatkan pahala untuk melangkah ke masjid, mendapatkan jemaah dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi laki-laki yang yata'allaqu qalbun bil masajid, laki-laki yang hatinya selalu tergantung di masjid, selalu ingat masjid. Subuh sekarang di masjid, pagi zuhur mikir. Jadi belum keluar masjid, lah mikir zuhur, nak ke masjid. Waktu zuhur di masjid, hati lah mikir, kaki nak ke masjid lagi waktu asar. Ini hati orang, yang namanya ta'ala ke masjid. Ibarat orang makan. Pagi-pagi sarapan. Gila mikir, siang kaki makan apa yo? Mikir. Siang dang makan lah mikir. Lagi kira-kira makan apa? Lalu apa kira-kira? Kita makan di mana? Jadi hati yang seperti beginilah ya hati yang kata Rasulullah SAW akan mendapat naungan daripada naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang selalu terkait dengan ini. Kemudian kedua orang tua yang saling kedua orang yang saling cinta menyertai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yaitu suatu persahabatan, suatu ikatan yang bukan karena lain-lain. Karena ada orang karena hal sifatnya dunia, karena ekonomi, karena ini dan lain sebagainya. Tapi suatu persahabatan, suatu ikatan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, maka orang yang seperti ini merupakan satu amalan kata Rasulullah SAW, yang mana di akhirat nanti dia akan mendapat naungan dari naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang perempuan, tetapi dia menolak karena dia adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapat naungan dari naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, pada yaumul mahsyar nanti. Kemudian adalah kata Rasulullah yang ketujuh adalah laki-laki yang berhalawat di malam hari, yang mana dia sampai meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang selalu
bangun di malam hari, kemudian dia melakukan ibadah di malam hari, yang mana manusia tidak tahu. Qiyam bilail wan nas niyam. Dia berdiri di malam hari berhalawat, berbisik-bisik dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai dia meneteskan air mata, maka air mata itu akan memadamkan api neraka pada hari kiamat nanti. Jadi kalau seorang itu bisa meneteskan air mata, maka dia pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amal-amal kalau kita nak selamat di Yaumul Mahsyar kaki, waktu perkumpulan, kumpulkan manusia, dan amal-amal ini menyebabkan orang itu tidak terasa bahwa dia di dalam di tempat yang sangat mencengkram, menakutkan, ya. Dan dia terasa cepat, tidak terasa. Karena pada mahsyar itu adalah menurut riwayat 50.000 tahun. Ada yang mengatakan umurnya selama umur dunia. Wallahu alam. Kemudian orang-orang yang menanggung hutang, orang-orang yang berhutang, kemudian dia tagih, kemudian uangnya belum ada, dia kasih waktu lagi. Jadi dikasih waktu-waktu untuk kesempatan untuk dapat berusaha. Nah, jadi orang-orang yang menanggung hutang, artinya memberi kesempatan orang yang utang duit sama dia tu untuk berusaha. Nah, jadi semakin banyak dia memberi kesempatan, semakin banyaklah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah sampai membebaskan hutangnya. Jadi memberi tangguh saja, memberikan kesempatan untuk dapat dia berusaha membayar utang, itu pun sudah merupakan suatu amal, ya, yang pahalanya sangat besar pada hari kiamat. Kemudian orang yang selalu bersedekah, termasuk orang yang selalu bersedekah, maka sedekahnya itu nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, dia akan menjadi naungan, dia bernaung di bawah sedekahnya, amal sedekah pada hari kiamat. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian apalagi amal-amal? Yaitu orang yang selalu meringankan, memberikan pertolongan, keringanan orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Ini. Jadi orang-orang yang sering memberikan pertolongan kepada orang yang sedang ditimpa musibah. Ini satu amal. Yang sampai dibalik. Kadang-kadang itu ada orang yang sadik kesempatan di dalam kesempitan. Misalnya ada orang kena musibah, dia datang, kebetulan tanah kamu itu di samping kami itu mana dijual? Kan ada juga yang itu kan. Dan sempit ya. Harga barang itu besok jadi 100, jadi 50. Karena ada yang sempit. Jadi nyari kesempatan dalam kesempitan. Jadi orang-orang yang memberikan keringanan, pertolongan, ya, dengan apapun bentuknya, ya, maka dia akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kemudian juga orang-orang yang selalu menjalin silaturahim. Silaturahim. Ini amal bagian daripada amal-amal pilihan, silaturahim. Jadi silaturahim ini artinya apa? Menyambung hubungan yang sudah putus dan memperkuat hubungan yang sudah ibarat kayu berserakan, dikumpulkan. Itu
menyambung tali yang sudah putus, mengumpulkan sesuatu yang sudah berserakan, dan memperkuat hubungan yang sudah ada. Itu namanya silaturahim. Karena silaturahim ini merupakan rahim. Sila itu hubungan rahim. Dia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tergantung di arasy. Maka siapa yang menyambungnya, maka Allah menyambungkan kepada yang berbuat itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memutuskan, maka terputuslah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang memutuskan silaturahim itu ibadah tidak terima Tuhan. Ibadah terima Tuhan. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, la yahilu lil muslim ayajra akhahu fawqa salasatin ayyam wa yuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam. Tidaklah halal bagi seorang muslim itu untuk mendiami saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau nak marah, nak apa, boleh. Tapi sampai 3 hari. Lewat 3 hari, tak boleh. Kalau ketemu, yang satu melengos ke kanan, yang satu melengos ke kiri. Tapi yang paling bagus, kata Rasulullah, di antara keduanya yang sedang bermasalah itu, yang pertama kali yang memberi salam. Ketemu, Assalamualaikum. Tak dijawabnya, ada deh. Masih marah, ya kan? Nah, itu. Jadi harus siapa nak selamat iman dan amalnya, cepat-cepatlah dia menjalinkan, menyambung silaturahim, jangan sampai diputuskan. Karena orang yang memutus silaturahim itu, maka dia tidak akan selamat di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita sekarang berada di yang mana zaman keadaan yang memang untuk menyebarkan kebencian, ya. Kebencian di antara sesama ini, saling tuduh menuduh, saling hujat menghujat, saling benci membenci, sehingga ini akhirnya apa lagi akan terjadi? Memutuskan silaturahim. Nah, ini adalah memang gawe setan iblis sekarang, baik setan iblis dari manusia ataupun dari jin, dari jin itu yang kita lihat sekarang. Berlindung kita daripada perbuatan-perbuatan yang demikian. Kemudian orang-orang yang tidak mengurangi hak dan kewajibannya, orang yang selalu berusaha, tidak mengurangi hak dan kewajiban. Baik hak itu hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ataupun hak sebagai hamba Allah, hak keluarga, hak istri, hak anak, hak saudara, hak tetangga, ada hak semua. Hakul muslim alal muslim, hak sesama muslim misalnya. Jadi kita berusaha untuk menyempurnakan hak-hak tersebut. Apalagi hak dan kewajiban kepada keluarga yang menjadi tanggungjawab kita. Hingga di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, cukuplah seorang laki-laki itu akan dimasukkan oleh ke dalam neraka dengan dia melalaikan kewajibannya kepada keluarganya. Masya Allah. Pada keluarganya. Istri umpamanya suruh gawe, dia ongkang-ongkang di rumah, sakit ndak, ya kan? Jadi suruh cari duit. Nah, ini kan namanya termasuk zalim, ya. Mesti dia laki-laki untuk nafkah. Jadi itu mengurangi haknya, hak kewajiban yang harus dia lakukan pada orang yang dalam tanggungannya. Nah ini, ya, orang yang selalu berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka dia merupakan amal soleh. Pada hari kiamat nanti dia akan mendapat naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adalah penghafal Al-Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya, dia adalah mengamalkan isi Al-Quran. Menghafal Al-Quran, mendapat naungan. Kalau kita punya anak kita hafal Al-Quran, dia mendapat naungan. Kemudian dia pun juga akan mencari orang tuanya. Karena anak-anak itu nanti pada hari kiamat, dia tidak akan masuk surga kalau belum orang tuanya masuk surga. Tapi orang tuanya beriman. Maka
hendaklah kita, anak kita, cucu kita ini supaya menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Karena salah satu amal yang istimewa pada hari kiamat adalah penghafal Al-Quran. Atau kita adalah untuk mempunyai saham-saham untuk di dalam kegiatan-kegiatan menghafal Al-Quran. Dan kita insyaAllah akan termasuk daripada orang-orang yang mendapat naungan pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW adalah para muazzin. Muazzin itu tukang azan. Para muazzin tukang azan. Di dalam satu riwayat dikatakan bahwa kata Umar bin Khattab, kalau saya bukan jadi khalifah, menjadi raja pada waktu saya akan menjadi muazzin. Aku nak jadi tukang azan. Karena tukang azan itu pada hari kiamat lehernya panjang. Maksud leher panjang di sini, dia akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan yang paling mulia di dunia ini adalah mengajak orang untuk salat. Itu para muazzin karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi ini adalah kutipan-kutipan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Semuanya ada dalil-dalil bahwa amal-amal ini adalah amal-amal yang nantinya pada hari kiamat, pada yaumul mahsyar nanti, kata Rasulullah SAW, dengan amal-amal ini orang-orang akan mendapat naungan, yaitu naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu marilah kita pada hari ini banyak kita bertobat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, beristighfar ya. Kita untuk merenung ya, membayangkan pada hari yaumul qiyamah, hari pada mahsyar. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk, orang tua kita doakan termasuk orang-orang yang dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kemudian waqina azabannar. Waqina azabannar, tak sentuh api neraka, artinya masuk surga tanpa melalui api neraka. Itulah merupakan suatu keberuntungan yang sangat besar bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.